Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa kita telah memasuki tahun 2023. Selamat tahun baru buat saudara sekalian. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini. Saudara mungkin selama ini sudah mengikuti akan refleksi Gema ini dengan setia. Saya melihat setiap hari itu ada ratusan, hampir 1.000 orang juga yang senantiasa setia mengikuti refleksi Gema ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Di tahun 2023 biarlah kita lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi setiap hari merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Sehingga Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang tahun ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun 2022. Perjalanan yang berliku-liku. Biarlah Tuhan yang memimpin akan tahun yang baru ini juga. Penyertaan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu di awal tahun ini kami memulainya juga dengan satu tekad. Kami mau terus setia merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kami ini. Karena kami percaya setiap hari ada di dalam anugerah pimpinan daripada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Terpujilah namamu, berkati firman yang akan kami renungkan ini, hari ini menjadi kekuatan kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu, bulan, dan sepanjang tahun 2023. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, apa yang akan terjadi besok? 1 minggu ke depan, sebulan kemudian, Januari, Februari, bahkan sampai Desember tahun 2023, kita tidak ada yang tahu. Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Kita manusia sangat terbatas. Jangankan apa yang terjadi sepanjang 1 tahun. Besok apa yang terjadi, hari ini apa yang terjadi aja kita tidak tahu. Kita bangun pagi hari, apa yang akan terjadi pada kita di malam hari, kita tidak tahu. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita imani, yang kita percaya adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Dia yang mengontrol, dia yang mengetahui akan apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Ada sebuah pujian, saudara mengatakan, aku tak tahu akan hari esokku, tapi aku tahu siapa yang berkuasa atas hari esok itu, Tuhan. Allah yang kita imani itu, saudara. Nah, saudara sekalian, di dalam firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang kita bacakan, saudara, di situ dikatakan ya, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan hari ini yang kita mau renungkan, saudara, ya, di sini di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita tidak pernah lihat, yang telinga kita tidak pernah dengar, bahkan hati kita pun kita tidak pernah bisa menduganya. Namun jika Tuhan ingin memberikan kepada kita, maka Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita memasuki tahun 2023 ini dengan sikap hati yang optimis. Walaupun banyak berita-berita di luar yang membuat kita kadang-kadang takut menghadapi hari esok. Takut apa yang akan terjadi 2023. Ekonomi mungkin tidak baik. Banyak sekali berita-berita yang bisa membuat kita down. Tapi saudara,
saya mengajak kita, ayo sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Saudara, waktu Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, saudara, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa kamu harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Ada tantangan, ada bahaya, tapi engkau harus kuat dan teguh beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, saya menyertai engkau. Saudara, Natal baru kita lewati. Berita-berita tentang Natal kita dengarkan banyak sekali. Salah satunya yaitu tentang Immanuel. Bagaimana dikatakan bahwa Allah beserta dengan kita. Nah, itulah pengharapan iman yang harus kita miliki, yang kita pegang sepanjang tahun 2023. Bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan jika Tuhan menyertai kita, saudara, kita punya pengharapan, kita mendapatkan kekuatan. Walaupun akan banyak tantangan, kesulitan mungkin di dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melepaskan akan tangan Tuhan. Kita pegang erat-erat. Karena tangan Tuhan sendiri memegang kita dengan erat. Saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau hari ini, sebulan ke depan, dan sepanjang tahun 2023. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru kami sudah masuki. Dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah terhadap kami. Ajar kami beriman, ajar kami menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami. Karena kami percaya siapakah yang beserta dengan kami. Tantangan, kesulitan yang ada, yang di depan mata mungkin. Tapi kami berdoa ketika kami menghadapi semuanya itu, ya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu, dengarlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Immanuel. Amin. Tuhan memberkati saudara.